Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir dalam acara podcast dalam tugas MKWK. Di sini kita dibersamai oleh dua moderator kita. Yang pertama saya sendiri, Lukmanul Hakim, dan di sebelah saya ada Asyakila Aditya Putri. Dan kita ada narasumber yaitu dari praktisi pendidikan, itu dari Pak Agung, ya, yang insya Allah kita akan membersamai podcast kita dalam tema cyberbullying. Nah, untuk memperkenalkan narasumber kita, ya, praktisi pendidikan, boleh nih Pak Agung diperkenalkan dulu secara singkat. Biodata Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengundang dan menghadirkan saya sebagai narasumber dalam tema cyberbullying, ya. Saya sendiri adalah seorang praktisi pendidikan, seorang guru, juga diamanahkan menjadi guru BK, bimbingan konseling di SMK Alisan, dan juga banyak membantu atau mengasuh beberapa anak yang latar belakangnya juga sebagai kaum lemah, ya, yang juga mengalami hal yang sama, ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan bullying dan pengertiannya secara singkat? Kalau bullying itu sebetulnya adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing. Kalau dalam bahasa Indonesia pengertiannya atau arti harfiahnya adalah penindasan. Ya, jadi ada pengertian secara harfiah yang diterjemahkan dari yang disampaikan oleh American Psychology Association atau asosiasi psikolog di Amerika, bahwa tindakan bullying atau tindakan penindasan itu adalah tindakan superior, tindakan ekstrim, tindakan agresif, ya, di mana ada dua pihak, ada yang kuat dan ada yang lemah. Biasanya penindasan ini terjadi karena ada kecenderungan dari pelaku yang biasanya sudah menjadi korban juga. Jadi sebetulnya kejadian bullying ini adalah terjadi karena si pelaku memang sudah mengalami. Karena dia mengalami, dia merasakan dan dia melampiaskan apa yang dialami, maka dia akan mencari orang yang lebih lemah dari dia, baik secara fisik ataupun baik secara psikologis, supaya bisa ditindas, supaya bisa disakiti. Nah, karena itu adalah salah satu bentuk meluapkan emosi dari apa yang telah dialami. Singkatnya adalah, bahkan sekarang perlakuan penindasan ini tidak hanya bisa secara langsung atau verbal, bahkan bisa dilakukan lewat media sosial yang sekarang disebut cyberbullying, ya. Banyak platform media sosial yang akhirnya itu bisa menjadi alat juga untuk pelaku-pelaku ini untuk menindas yang lemah, karena banyak dari kita yang memperlakukan sosial media itu seperti pikiran kita sendiri. Ketika di media sosial kita ditandai atau berikan komentar negatif, maka orang tersebut yang memiliki media sosial akan merasa tertindas, akan merasa dihina, akan merasa direndahkan, sehingga terbentuklah emosi yang terkumpul yang akhirnya nanti dia akan mengalami proses-proses penurunan psikologis dan lain-lain. Intinya adalah bullying menindas orang-orang yang mempunyai kecenderungan atau kelemahan, sehingga dia akan merasa dirinya tidak berharga, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan tentang bullyingnya. Dari segi pengertian aja udah cukup dampaknya negatif, ya. Terus kita lanjut sama pertanyaan kedua. Nah, tadi kita sudah melihat, ya, dampak dari cara bullying seperti apa. Kan banyak kita kasus-kasus yang terjadi, terutama di dunia pendidikan, ya. Di dunia pendidikan itu banyak terjadi anak-anak yang banyak yang kena korban bullying. Nah, dari Pak Agung sebagai praktisi pendidikan, cara menyikapi korban-korban bullying itu seperti apa sih? Pertanyaan bagus, ya.
bagaimana cara menyikapi korban ya. Yang disebut korban di sini adalah bukan hanya satu pihak ya, bahkan si pelaku yang melakukan bullying itu adalah korban. Jadi kita sebagai orang yang menengahi ya, atau sebagai apa namanya ya, sebagai mediator ya, sebagai terutama guru BK ya, konselor yang menangani anak-anak yang bermasalah seperti ini, tidak boleh melihat dari satu sisi. Bisa jadi kedua orang yang terjadi dalam perilaku bullying ini adalah dua-duanya korban. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kebanyakan terjadi karena ada hal-hal eksternal ya, yang terjadi di luar sekolah ya, terutama si pelaku. Kebanyakan yang menjadi pelaku bullying ini adalah anak-anak yang broken home, yang orang tuanya di rumah bertengkar ya, sehingga si anak melihat pertengkaran, efeknya dia akan menjadi kecewa, efeknya dia akan menjadi dendam. Rasa dendam itu dia akan lampiaskan kepada orang lain yang ada di sekolah. Nah, sama yang menjadi korban ini pun biasanya tidak hanya menjadi agresif, tidak hanya menjadi pelaku ya, ada yang bisa menjadi agresif, bahkan ada yang bisa menjadi pasif. Artinya apa? Efek dari bullying ini bisa membuat anak itu menjadi rendah diri, bisa membuat anak nanti menjadi minder, bahkan dia akan menutup diri untuk orang lain untuk komunikasi, sehingga cenderung jadi pendiam. Nah, sehingga ketemulah nih dua sisi ini. Anak yang merasa dendam, anak yang merasa tidak terima, marah dengan kondisi di rumah akan mencari lawan yang lebih lemah. Nah, sehingga terjadilah praktek-praktek penindasan. Apalagi kalau di sekolah itu banyak perbedaan dari segi fisik, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Mohon maaf, mungkin ada kekurangan lain yang biasanya yang satu mungkin lebih tampan atau lebih cantik, yang satunya lebih tidak cantik atau berkulit hitam atau badannya pendek, sehingga orang-orang yang punya kekurangan ini nanti dia akan menjadi target empuk untuk para pelaku yang biasanya dia hanya mencari pelampiasan. Nah, makanya biasanya kalau konselor itu di sekolah kita melihat dari dua sisi dulu. Dari sisi pelaku bagaimana, si pelakunya ini juga perlu kita konseling karena supaya dia bisa mengarahkan emosinya menjadi ke arah yang baik. Sedangkan untuk si korban ini kita harus angkat moralnya, kita angkat mentalnya supaya dia bisa lebih percaya diri, supaya dia merasa lebih berharga. Jadi yang paling penting adalah di sini peran dari guru dan juga terutama peran orang tua. Nah, biasanya kalau di rumah itu orang tua kalau sudah ada perpecahan di antara hubungan rumah tangganya, mungkin sudah bisa tidak tertolong, maka satu-satunya menjadi benteng terakhir untuk anak-anak seperti ini adalah guru, konselor. Harus ada orang-orang yang merangkul nih anak-anak seperti ini supaya dia bisa tahu bagaimana cara melampiaskan emosinya, bagaimana dia melakukan atau memperlakukan anak lain yang tidak misalnya tidak sebaik dirinya lah gitu, supaya dia bisa menghargai, bahwa menyadari bahwa semua itu sama manusia, tidak boleh ada yang direndahkan atau yang dikucilkan kayak gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat kalau misalnya pembulian itu ada yang dilakukan secara sengaja gitu ya. Nah, terlebih sama orang yang kurangnya edukasi. Menurut Bapak sebagai korban yang dibully itu cara menyikapinya gimana? Korbannya? Iya. Ya, tadi ya kalau cara menyikapinya sebetulnya dia hanya cari perhatian. Orang-orang yang terlanjur menjadi pelaku atau korban, dia hanya butuh perhatian, dia butuh orang untuk cerita, dia butuh orang untuk berbagi suka dan duka, sehingga dia merasa dihargai karena dia tidak dapatkan itu di rumah. Ya, karena di rumah mungkin orang tuanya sering bertengkar ya. Orang tuanya mungkin tidak cukup waktu untuk memberikan perhatian untuk anaknya, sehingga dia harus kita angkat moralnya, harus kita angkat motivasi dirinya supaya bisa kembali lagi seperti halnya anak-anak yang lain yang normal, yang memiliki keluarga. Anggaplah kita sebagai guru atau para pendidik ini menjadi orang tua kedua mereka, sehingga mereka punya tujuan hidup. Nah, ketika mereka punya tujuan hidup, maka mereka akan merasa berharga. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pak Agung, ini ada beberapa kasus ya, ketika kita sebagai seorang pendidik nih atau sebagai seorang guru,
lagi menangani kasus pembulian. Nah, anak itu selalu dengan alasan, wah ini kita candaan, wah ini cuma bercanda. Nah, yang kita perlu membedakan, gimana sih caranya membedakan antara candaan dengan pembulian. Itu yang masih kita agak sedikit susah untuk membedakan nih, mana candaan, mana bulian. Menarik ya. Bagaimana cara pandang si anak ya? Mungkin kalau guru sudah paham ya, kalau kita sudah paham membedakan mana anak yang bercanda, mana anak benar-benar yang membuli ya. Nah, kembali lagi, sebetulnya edukasi ke anak itu penting. Kita sebagai guru memberikan edukasi kepada anak bahwa ada yang namanya hubungan antar teman itu akan terbentuk, akan naik kualitas pertemanannya, persahabatannya seiring dengan kedekatan atau interaksi si anak. Ya, misalnya ada anak yang menganggap temannya hanya teman biasa karena cuma setiap hari cuma ketemu di sekolah, belajar bareng, sesudahnya pulang. Ada anak yang anggap beberapa anak lainnya, oh itu sahabat saya. Kenapa? Karena setelah pulang sekolah mereka masih main, bahkan main ke rumah gitu ya. Bahkan ada yang menganggap temannya satu orang atau dua orang itu adalah soulmate, belahan jiwanya. Ya, soulmate bukan berarti pasangan ya, karena ada anak-anak yang merasakan ada teman yang sangat spesial, soulmate, sehingga dianggap belahan jiwa karena setiap hari, sehari-hari dalam suka duka anak itu ada. Ya, sehingga dia merasakan, oh ini teman saya, ini sahabat saya, ini pokoknya soulmate saya itu. Sehingga orang kalau misalnya ada soulmate disakiti, maka orang ini akan merasa dirinya disakiti juga gitu. Nah, dari hubungan pertemanan ini, kualitas pertemanan ini kita bisa jelaskan ke teman-teman bahwa kalau dia sudah sangat dekat, mungkin candaan itu walaupun kasar akan terasa biasa aja, candaan ya, bukan bullying. Tapi kalau tidak dekat, ya hanya sebatas teman ketemu di sekolah, tapi bercandanya sudah body shaming misalnya ya, atau misalnya mencela secara psikologis ya, menjatuhkan moral, menjatuhkan mental, maka anak itu kan merasa ini bullying ya. Tapi kalau kita sudah ngerasa dekat ya, anak udah ngerasa dekat, sudah merasa jadi soulmate, walaupun itu hinaan, walaupun itu body shaming ya, nyela bagian tubuh misalnya, itu akan dianggap biasa aja, ya kan? Karena dia ngerasa ya setiap hari kita bareng, malah ada yang tidurnya bareng gitu ya, nginep di rumahnya, sampai main game sampai ketiduran. Nah, ada yang seperti itu. Makanya saya suka jelaskan, kalau ada yang ngerasa, Pak, dia bercandanya keterlaluan. Nah, saya selalu edukasi, kamu sama dia sedekat apa sampai kamu berani body shaming sama dia. Ya, kalau mau bercanda harus lihat dulu kamu sebaik apa sama hubungannya sama dia. Jangan samakan kamu bercanda dengan sahabat kamu, karena nanti rasanya akan beda dengan yang lain. Kayak gitu. Jadi edukasi yang pertama sih yang paling harus kita sikapi adalah kita ajarin mereka bahwa ada yang namanya kualitas pertemanan. Dan pada saat bercanda, lihat hal itu supaya tidak menjadikan apa yang kita candakan atau kita lontarkan jadi bukannya jadi candaan, malah jadi bullying. Seperti itu. Berarti intinya kita harus lihat dulu itu candaan atau bukan, dan lebih banyak edukasi ya Pak ya. Nah, maka dari itu mungkin kayak teman, keluarga atau bahkan lingkungan sekolah harus mengedukasi tentang bullying ini ya Pak. Oke, kalau misalnya nih Pak, kan banyak anak-anak yang mentalnya beda-beda. Nah, itu kadang kan anak ada yang ngedown kalau misalnya dibully terus jadi pendiam. Nah, itu menurut Bapak ciri-cirinya gimana ya Pak, orang yang terkena bully, jadi kita bisa menanganinya gitu meskipun si anak ini tidak melapor gitu. Selama saya menjadi konselor, saya sering sekali melihat tanda-tanda yang sebetulnya terlihat sangat jelas ya. Kalau dari si pelaku yang kira-kira dia akan menjadi pelaku, biasanya anak itu akan cenderung bersikap arogan, agresif. Kalau misalnya ditegur atau misalnya melanggar, dia akan lebih cenderung apatis ya, bodoh amat ya. Nah, anak-anak seperti ini sebetulnya sama korban bullying, tapi tidak terjadi di sekolah, di tempat lain, perlu dikonseling. Lalu kalau yang sudah menjadi korban atau yang sudah dibullying atau sudah ditindas, itu kelihatan jelas banget. Biasanya dia cenderung murung, dia tidak punya teman di kelas, selalu melamun biasanya,
mimik wajahnya dari datang sekolah jam pertama sampai selesai pulang tidak bahagia, dia cenderung manyun ya kalau orang bilang, cenderung dia nggak pernah senyum ya. Bahkan ada yang dengan terang-terangan dia suka meluap karena sudah nggak tahan mungkin ya, tiba-tiba di kelas suka nangis sendiri, padahal nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang ngajak ngobrol atau nggak ada yang ngatain, tiba-tiba dia nangis gitu ya. Itu kelihatan banget. Nah biasanya guru yang di kelas itu harus menciptakan suasana yang nyaman saat di kelas. Nah, pada saat kita menciptakan suasana nyaman, suasana yang senang, tapi masih ada anak-anak yang tidak senang, berarti anak-anak itu kemungkinan adalah salah satu korban bullying dan harus kita konseling. Itu. Nah, biasanya guru sudah tahu sih kalau misalnya sudah ada masuk kelas, mulai pembelajaran dengan senang, dia akan memeriksa kondisi kelas, mana yang mengikuti, mana yang tidak, dan biasanya mereka akan tahu si A tidak mengikuti, si B cenderung murung. Nah, biasanya dia akan menandai dan lapor ke saya sebagai konselor supaya Pak tolong dibantu anak ini kok murung ya di kelas itu. Nah, biasanya setelah kita konseling, baru tuh dia cerita, iya Pak saya mengalami ini, iya Pak saya mengalami ini di rumah dan lain-lain. Nah, jadi perlunya kerjasama guru dengan konselor itu penting karena konselor tidak setiap saat di kelas, gurulah yang setiap hari masuk kelas yang memberikan pembelajaran dan bisa melakukan evaluasi dari tanda-tanda yang diberikan si anak. Dengan tadi yang tanda saya sebutkan, murung, menyendiri, tidak punya teman, atau kadang suka meluapkan emosi, tiba-tiba nangis, ya. Bahkan salah satunya sering bolak-balik ke kamar mandi itu juga sama, sedih dia. Dia butuh tempat pelampiasan untuk menghilangkan rasa sedihnya, kayak gitu. Oke. Gitu aja. Pak Agung, ini kan apa tadi Pak Agung memberikan ciri-ciri orang yang terkena bullying ya. Nah, dari sebagian sikap anak-anak itu kan ada yang sifatnya emang tertutup banget nih, sifatnya tertutup banget. Nah, dan bahkan dia sifat tertutup menjadi korban bullying. Nah, dia tidak berani berbicara ya kan, tidak berani membuka kalau dia menjadi korban bullying. Entah itu korbannya atau ada saksi yang melihat kalau dia itu dibully sama teman-temannya. Nah, itu gimana cara mengedukasi anak-anak supaya kan kalau kita diamkan yang kecil menjadi lebih besar gitu kan. Jadi kita mengedukasikan anak-anak gimana caranya ketika melihat ada temennya yang dibully, terus ada korban yang bully ya kan, dengan ciri-ciri orang itu tadinya pendiam gitu kan, dia nggak mau ngomong sama apa-apa gitu kan. Cara menyikapi seperti apa sih cara mengedukasinya biar anak-anak tuh kalau ada pembulian dari hal-hal yang kecil langsung buru-buru lapor ke guru konselingnya, seperti itu. Kok susah pertanyaannya ya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu sebetulnya sudah jadi pertanyaan umum untuk para konselor ya. Gimana sih caranya supaya anak ini saat mengalami bullying dia bisa dengan sadar diri datang ke konselor gitu ya. Dan itu hampir mustahil. Jarang sekarang ada korban yang mengalami tindakan bullying langsung datang ke konselor, Pak saya habis dibully. Itu udah jarang. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur jatuh mentalnya, mereka sudah terlanjur tidak percaya diri dan takut. Terutama faktor utama adalah takut. Ketika dia lapor ke konselor, dia takut nanti akan menjadi tambah parah bullyingnya. Nah, kalau dari yang saya dapatkan dari semua senior yang juga menangani kasus bullying ya, karena kan kita ada perkumpulan sendiri guru BK, kita selalu sharing. Jadi kita sebagai konselor itu tidak boleh bosan dari awal tahun ajaran sampai sekarang sudah akhir semester 1 sampai nanti akhir semester 2, itu kita harus terus melakukan campaign atau kampanye. Kita selalu menyuarakan di setiap kelas bahwa tindakan bullying adalah tindakan yang tidak baik, tidak benar. Kita harus mengedukasi anak-anak bahwa setiap diri, setiap individu itu adalah mempunyai nilai. Mereka adalah orang-orang yang berharga. Mereka adalah orang-orang yang harus dihormati, dihargai. Mereka adalah orang-orang yang harus diberikan perhatian penuh. Nah, itu selalu saya lakukan. Jangan takut sama bullying, jangan takut sama pelakunya. Takutlah pada efek yang nanti akan didapatkan pada saat kalian mengalami tindakan tersebut. Karena semakin dibiarkan, maka akan semakin menggunung efeknya. Efek bullying itu bisa membuat, mohon maaf, sampai anak itu bisa merasa tidak percaya diri, bahkan tidak ingin lagi hidup. Ya, bisa sampai mengalami, mohon maaf ya, kalau kita tidak
ditangani dengan baik atau tidak ada tempat untuk menyalurkan apa yang dialami atau menceritakan apa yang dialami, anak bisa melakukan tindakan bodoh seperti yang terjadi belakangan ini ya. Ada anak SD yang dibully tiba-tiba lompat dari atap. Ya, ketika viral diusut sampai sekarang akhirnya tidak ada penjelasan lagi gimana ujung kasusnya. Nah, itu adalah salah satu yang sebetulnya kesalahan dari para pendidik yang tidak peka dan tidak bisa merangkul atau mungkin juga tidak melakukan campaign anti bullying ya, sehingga anak-anak merasa tidak punya tempat cerita. Makanya setiap saat, setiap ada event kita selalu sampaikan, apalagi kalau misalnya terjadi kasus bullying, kita harus segera masuk ke semua kelas, langsung memberikan campaign bahwa bullying itu salah, tindakan yang tidak baik. Siapapun yang mengalami atau siapapun yang melihat harus melaporkan, supaya kita bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, terutama mencegah hal-hal yang di luar kendali seperti yang tadi kita ceritakan ya. Nah, jadi kalau misalnya anak itu takut atau kita tidak, dari konselornya tidak menyampaikan campaign setiap saat, maka anak itu ngerasa sekolah ini tidak aman. Anak ngerasa tidak ada tempat untuk mengadu, tidak aman untuk mengadu, bahkan tidak punya pembela, tidak punya mediator. Itu yang paling bahaya. Sehingga nanti mereka akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Nah, kalau dia salah persepsi, jalan pintas terbaik adalah mengakhiri hidup. Nah, itu yang bahaya. Makanya kita sebagai konselor harus rajin memberikan mengingatkan anak-anak supaya itu salah, tidak baik, dan kalian harus melapor, baik kalian melihat atau baik kalian mengalami, supaya kita bisa cegah lebih awal. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti di sini peran guru, konselor sama murid itu penting ya Pak ya. Dan segi keakrabannya harus lebih dikaitkan sama pendidikan tentang bullying. Kalau menurut Bapak sendiri, kan dari bullying itu emang sudah negatif. Kalau secara pandangan agama gimana Bapak? Ya, secara pandangan agama, kalau saya boleh ambil dari Al-Quran ya, itu ada hadisnya, ada dalilnya. Allah memberikan firman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, nanti bisa dilihat ya. Artinya adalah Allah mengingatkan kita nih sebagai makhluknya, sebagai manusia, bahwa janganlah kamu sekelompok laki-laki melakukan atau mencela sekelompok laki-laki yang lain, karena bisa jadi yang kalian tertawakan tidak lebih baik darimu. Nah, ini salah satu teguran dari Allah untuk kita sebagai hambanya, bahwa tindakan saling menindas, mencela itu sebetulnya sudah terjadi jauh-jauh hari, bahkan tidak hanya pada saat zaman Rasulullah, bahkan jauh sebelum zaman Rasulullah. Karena kodrat atau hukum alam ya, yang manusia alami adalah begitu ya. Kalau kita sering sebut adalah hukum alam ya, yang terkuatlah yang jadi pemenang ya, yang kuatlah yang menindas yang lemah. Tapi dalam agama Islam kita diajarkan, baik itu oleh Rasulullah, untuk saling menyayangi sesama saudara kita sendiri, terutama saudara seiman ya, saudara seagama ya. Ketika kita beriman sebagai makhluknya Allah, kita punya Allah, maka sesama muslim kita harus saling menyayangi, baik itu yang ada di Indonesia ya, apalagi sekarang terjadi di Palestina ya, saudara kita dibinasakan ya, dilakukan pemusnahan massal ya. Itu kita tidak sebutnya perang ya, tapi ini adalah pemusnahan massal ya, pemusnahan etnis yang dilakukan oleh orang-orang yang biadab ya. Sebagai muslim kita harus bertindak, minimal kalau kita tidak bisa membantu secara fisik, kita menyuarakan suara yang kita tidak setuju dengan hal tersebut gitu. Nah, makanya sebagai muslim, sekali lagi kita punya agama, kita meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, maka kita harus mau mengakui bahwa kita sesama muslim ini bersaudara. Dari situ kita sudah meyakinkan diri kita bahwa kalau kita bersaudara, berarti kalau sama saudara kita harus baik, sama-sama saudara kita harus saling menyayangi, tidak boleh saling menindas, mencela fisik, apalagi atau menjatuhkan mental, menjatuhkan moral, itu tidak baik ya. Jadi dasarnya adalah itu, kita sesama muslim harus saling menyayangi.
Oke, terima kasih Pak Agung atas penjelasan tentang cyberbullying ya. Tadi sedikit nambahkan ya. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan panggilah dengan panggilan yang terbaik gitu. Seperti Rasulullah manggil istrinya ya Humairah, pipi-pipi kemerahan ya. Nah, baik Pak Agung, itu tadi pertanyaan terakhir dari kita ya. Mungkin ada statement akhir dari Pak Agung untuk ya supaya teman-teman atau anak-anak kita, anak murid, anak didik kan, pelaku pendidikan itu stop ngebullying. Statement terakhirnya Pak Agung silakan. Ya, statement terakhir. Bullying itu tidak hanya terjadi di antara murid ya. Bahkan banyak juga saya lihat tidak hanya murid, guru pun juga melakukan bullying terhadap muridnya. Ya, di sini kita harus sadar bahwa sekali lagi baik itu anak-anak sekalian atau teman-teman sekalian, baik kalian sedang kuliah atau sudah kerja atau masih sekolah, kita harus melihat semua orang itu sama dalam artian kita semua berharga, kita semua mempunyai nilai, kita semua harus dihormati, maka kita harus saling menyayangi. Ketika kita ada merasa saling menghargai dan saling menghormati, maka rasa untuk menindas itu akan hilang. Ketika kita mengaku bersaudara, maka rasa ingin menghina itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi semangat persaudaraan itu yang harus kita bangun, semangat saling menyayangi harus kita tanamkan supaya tindakan-tindakan yang mencela atau merendahkan orang lain itu hilang. Dengan sendirinya, dengan sadar diri kita harus memberikan atau memotivasi sesama kita supaya kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang bernilai. Jadi jangan sampai kita punya nilai tapi orang lain tidak punya nilai. Semuanya sama di mata Allah. Oke, terima kasih. Dengan statement akhir dari Pak Agung, berarti selesai sudah podcast kita tentang cyberbullying. Dari MC kita pamit diri. Sebelum kita pamit diri, kita mengajak untuk seluruhnya, yuk kita mulai dari sekarang stop bullying, peduli terhadap bullying. Jangan sampai nanti kita terlambat untuk menyetop bullying. Tadi dampaknya luar biasa ya. Jangan sampai ada korban-korban yang terjadi terutama di dunia pendidikan ya. Kasusnya sudah banyak sekali. Jadi dari sekarang yuk kita peduli tentang bullying, kita stop bullying dari sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.